Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi belajar fisika kelas 12. Pembahasan tentang penyelesaian soal evaluasi 1 rangkaian arus arah. Untuk yang nomor 1, berdasarkan data yang ada, maka jawabannya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan perumusan R sama dengan rho L per A, maka kita bisa menentukan langsung jawaban pilihannya adalah E, karena nomor 5 adalah panjangnya paling besar dan luasnya paling kecil penampangnya. Nomor 3, pada rangkaian di soal tersebut jarometer menunjukkan skala 25, maka nilai pengukurannya adalah 25/100 dikalikan kalibrasi 50 mA. Hasilnya adalah 12,5 mA. Untuk nomor 5, dari hasil pengukuran arus listrik dan tegangan listrik yang ada pada rangkaian tersebut, nilai hambatan R pada umparan adalah R berdasarkan rumus R sama dengan V per I. Dari hasil penunjukan pengukuran V-nya 6 volt, I-nya adalah 1,5 volt, maka nilai hambatannya adalah 4 ohm. Jawaban A. Lanjut nomor 7, ampere meter pada pengukuran di rangkaian tersebut untuk mengukur arus dan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Dari hasil pengukuran pada rangkaian tersebut, I sama dengan 0,6 ampere dan tegangan listrik pada R1 adalah 3 volt. Dan dari hasil I tersebut, maka tegangan pada rangkaian paralelnya bisa dicari, hasilnya adalah 3 volt. Sehingga sumber tegangan listriknya adalah merupakan penjumlahan dari V1 plus V paralel sama dengan 6 volt. Jawabannya adalah C. Nomor 9, perhatikan rangkaian tersebut. Jika hambatan 5 ohm diganti dengan 7 ohm, maka hasil perbandingannya adalah untuk I sama dengan V per R yang pertama adalah 8 volt per 8 ohm atau 8 per 8, dan setelah diganti dengan 7 ohm yang 5 ohm menjadi V per R nya adalah 8 per 10, sehingga perbandingannya 8 per 8 banding 8 per 10 adalah 5 banding 4. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 11, perhatikan diagram pengukuran pada gambar rangkaian listrik. Arus listrik yang terukur adalah 40/50 dikalikan dengan kalibrasinya adalah 100 mA, maka untuk arusnya adalah sama dengan 40/50 kali 100 mA menghasilkan 0,08 ampere. Maka tegangan pada titik M sampai N besarnya adalah 0,08 kali 5 sebesar 0,40 volt. Jawabannya adalah E. Kemudian untuk nomor 13, rangkaian campuran dari R yang jumlahnya banyak, kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm adalah dicari dulu hambatan seri 1 plus 4 plus 5 10 ohm, kemudian diparalel dengan 10, hasilnya adalah R paralel 1 adalah 5 diseri dengan 3 dan 2 menghasilkan R seri yang kedua adalah 10 ohm, dan diparalel lagi dengan 10 ohm menghasilkan R paralel kedua 5 ohm. Maka R totalnya adalah 2 tambah 5 tambah 5 sama dengan 12 ohm. Maka I sama dengan V per R total, 12 per 12 sama dengan 1 ampere. Jawabannya adalah B.
Untuk nomor 15, perhatikan gambar rangkaian listrik. Berdasarkan tegangan jepit pada titik A, B adalah, kita cari dulu, V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. 8 ditambah 8 ditambah 8 dibagi 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3, hasilnya adalah 2 ampere rangkaian arus listrik yang mengalir. Maka VAB nya adalah 8 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 2 volt. Jawab A. Nomor 19, perhatikan gambar rangkaian. Besar daya pada hambatan 2 ohm adalah dari hukum Kirchhoff 1, sigma I sama dengan 0, dan untuk hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Dari loop 1 didapat persamaan 4 sama dengan 6I min 4I2. Berdasarkan loop 2 didapatkan persamaan 4 sama dengan 2I plus 4I2. Hasil substitusinya adalah I sama dengan 1 ampere. Maka daya listriknya pada R sama dengan 2 ohm adalah I kuadrat kali R2, berarti sama dengan 1 pangkat 2 kali 2 sama dengan 2 watt. Jawabannya adalah A. Nomor 21, perhatikan rangkaian tersebut. Nah, berapa besarnya kuat arus pada rangkaian? Besarnya adalah I sama dengan V per R. V nya adalah 6 dikurangi 3, R nya adalah 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8, maka I sama dengan 3 per 8 ampere. Jawabannya adalah D. Nomor 23, dari gambar rangkaian berikut, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, I sama dengan V per R. V nya adalah 12 ditambah 12 dan R totalnya adalah 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8. Maka I sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3 ampere. Jawabannya adalah A. Nomor 25, perhatikan gambar rangkaian listrik di tayangan tersebut. Besarnya kuat arus total yang mengalir ke dalam rangkaian, yaitu kita cari R totalnya dulu adalah 10 ohm. Dari 3 dan 9 seri 12 di paralel dengan 12 hasilnya 6 tambah 4 adalah R totalnya 10. Maka I sama dengan V per R. Jadi 18 kurangi 8 dibagi 10 sama dengan 1 ampere. Jawabannya adalah C. Nomor 27, perhatikan gambar. Besar tegangan jepit pada hambatan R3 adalah berapa? Nah, ini untuk tegangan jepit berarti R3 adalah V3, berarti I kali R3. I nya adalah V per R total. R totalnya adalah 10, V nya 20 dikurangi 15, I nya berarti 0,5 ampere. Maka V pada R sama dengan 4 ohm atau R3 adalah 0,5 kali 4 sama dengan 2 volt. Jawaban adalah E. Nomor 29, perhatikan gambar rangkaian. Beda potensial antara titik A dan B adalah, untuk mencari ini kita harus mencari dulu dengan berdasarkan perumusan V sama dengan I kali R. R totalnya adalah 2 plus 3 plus 4 sama dengan 9. I nya adalah V per R. 10 ditambah 8 bagi 9 sama dengan 2 ampere. Maka VAB nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Jawaban C. Nomor 31, pada gambar rangkaian tersebut, kuat arus listrik total yang mengalir pada rangkaian adalah, nah, jadi kuat arus total yang mengalir adalah I sama dengan V per R total. V nya adalah 12 dikurangi 6, R totalnya adalah 5 ohm, maka I sama dengan 1,2 ampere. Jawaban E. Nomor 33,
Pada rangkaian listrik di bawah ini, besar arus listrik pada R1 adalah langsung saja I sama dengan VR1 dibagi R1. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ampere. Jawabannya adalah A. 35. Dua buah lampu masing-masing 90 watt per 60 volt dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 40 volt. Besar daya lampu adalah, lampu tersebut berarti punya hambatan R sama dengan V kuadrat per P, berarti 60 kuadrat per 90, maka besarnya 40 ohm, karena 2 berarti punya hambatan total 80 ohm. Tegangan sumbernya adalah 40 volt, maka P sama dengan V kuadrat per R. 40 kuadrat per 80 berarti sama dengan 80 watt. Jawabannya adalah B. 37. Rangkaian seperti pada gambar, bila saklar ditutup maka daya pada R sama dengan 4 ohm adalah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, sigma I sama dengan 0, dan berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, sigma E plus sigma E kali R sama dengan 0. Perhatikan loop 1 menghasilkan persamaan I2 12 sama dengan 4I1 plus 2I. Untuk loop 2 menghasilkan persamaan 6 sama dengan 2I. Substitusi persamaan 1 dan 2 adalah menghasilkan I1 sama dengan 1,5 ampere. Maka daya listriknya adalah I kuadrat kali R sama dengan 1,5 kuadrat kali 4, hasilnya 9 watt. Jawabannya adalah B. Terakhir, dari suatu rangkaian jembatan ABCD dan seterusnya bisa kalian baca. Nah, bila pada Y dipasang paralel resistor 4,8 ohm, maka keseimbangan tercapai dengan menggeser kontak C sejauh 20 cm. Harga X dan Y-nya berapa? Nah, pada keadaan setimbang, galvanometer pasti menunjukkan angka 0, berlaku 40 Y sama dengan 60 X, atau Y sama dengan 3X per 2 persamaan 1. Jika Y paralel dengan 4,8 ohm, berarti Y barunya atau Y aksen lebih kecil daripada Y, sehingga C bergeser ke B sejauh 20 cm, CB 40, AC 60 cm, dan berlaku persamaan 60 Y aksen sama dengan 40 X, atau Y aksen sama dengan 2X per 3 persamaan 2, dan seterusnya. Y aksen sama dengan 4,8 Y per 4,8 plus Y persamaan 3. Substitusi dari 1, 2, dan 3 menghasilkan Y aksen sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 Y, dan Y aksennya tadi adalah 4,8 Y per 4,8 plus Y, berarti sama dengan 4 per 9 Y. Y sama dengan 9 min 4 kali 4,8 per 4 sama dengan 6 ohm. Dari persamaan 1, X sama dengan 2 per 3 Y sama dengan 2 per 3 kali 6 sama dengan 4 ohm. Maka jawabannya adalah A. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah. Amin. Samakota maju bersama, hebat berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.